Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi untuk Anda yang di kepalanya masih berseliweran macam-macam pikiran yang mengganggu perasaan atau membuat perut mules, lebih-lebih lagi bikin badan malah tambah lemas. Nah, Anda pernah dengar yang namanya psikosomatis? Jadi psikosomatis ini adalah sistem yang saling bekerja sama antara pikiran dengan tubuh. Nah, kondisi pikiran tadi itu bisa dikatakan sebagai gangguan psikosomatis. Untuk mengatasinya, bisa tanpa obat, yaitu dengan mengelola pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Bagaimana caranya? Sebelum saya share tentang caranya, saya ingin Anda terlebih dulu subscribe dan like video yang Anda simak saat ini agar menjadi support bagi kami sehingga channel ini bisa sampai kepada banyak orang dan bisa lebih bermanfaat. Pertama, berpuasa dari media dan sumber munculnya pikiran negatif itu. Berpuasa itu artinya menghentikan penginderaan Anda dari berbagai informasi yang dilihat, didengar, dan dirasa tentang hal negatif tersebut. Jadi, jika ada muncul info tersebut dari internet misalnya, skip saja dulu, lewati, nggak perlu penasaran, dan nggak usah mencari-cari tentang hal tersebut. Yang kedua, sadari dan hargai pikiran negatif sebagai sinyal kasih sayang dari mekanisme pertahanan diri kita sendiri. Ketahuilah, pikiran negatif tidak bisa dilawan atau didebat dengan pikiran positif. Intinya, pikiran negatif hanya bisa di-cancel atau dibiarkan lewat, baru kemudian diganti dengan pikiran yang positif. Misalkan, gara-gara mendapat informasi tentang virus corona, lalu muncul berbagai pikiran negatif. Anda bisa memilihnya membiarkan lewat, meskipun masih kepikiran, Anda bisa mengalihkan fokus pada hal yang membuat sibuk secara fisik atau sibuk secara pikiran seperti mengisi teka-teki silang misalnya, dan lain hal. Yang ketiga, nikmati saat ini. Tahu nggak, pikiran itu tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan erat dengan panca indera. Untuk bisa menikmati momen saat ini, fokuskan panca indera selalu ke dunia luar, yaitu dunia nyata di sekitar kita, bukan di dunia dalam pikiran kita sendiri yang rentan dengan jebakan pikiran negatif. Caranya adalah fokuskan setidaknya 2 indera ke satu hal. Misalkan menonton sambil mendengar, memandang sambil menyentuh, mencium sambil merasakan, dan seterusnya. Intinya, hidup di dalam kesekarangan atau di dalam saat ini dan tidak berkelana dalam imajinasi serta kekhawatiran yang berlebihan. Yang keempat, mulailah melatih dan menyadari nilai-nilai positif dari pergerakan fisik. Sekecil apapun pergerakan fisik tersebut, selama itu menguatkan mental, latih dan sadari. Misalkan berdiri ke duduk, dari duduk ke berdiri, berjalan di dalam rumah, atau berjalan ke pekarangan, ke teras, mengubah arah menghadap, melakukan aktivitas fisik ringan, membenahi lemari, menyusun sepatu, mencuci piring, menyapu, mengepel, atau mencuci mobil misalkan, mencuci motor, atau apapun yang tidak terlalu melelahkan secara fisik. Agar terjaga dari rasa khawatir dan rasa gelisah yang berlebihan. Karena sedikit saja pergerakan fisik ini sudah bisa menggeser perasaan Anda. Yang kelima, fokus pada media yang produktif, yang membuat Anda senang, membuat Anda fun, membuat atau meningkatkan kreativitas Anda, yang bikin Anda happy dan menenangkan. Ganti keyword pencarian Anda dengan keyword yang memunculkan hal positif untuk diri Anda. Yang keenam, perkuat dan tingkatkanlah ibadah Anda. Tidak ada yang lebih ampuh selain kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa. Tingkatkan spiritual Anda dengan perbanyak aktivitas ibadah, menghafalkan zikir, tilawah, membaca makna dalam kitab suci, menghafalkan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Anda bisa melakukan derma
sedekah online misalnya jika Anda tidak ingin bertemu langsung, atau kegiatan yang menyalurkan bantuan sosial semampu Anda. Yang ketujuh, tetap berinteraksi dengan orang lain dengan mempertimbangkan jaga jarak dan juga topik interaksi yang lebih positif. Seperti lewat alat komunikasi sebenarnya juga sudah cukup. Bertanya tentang kabar, bercerita, atau berbagi informasi yang menarik. Yang kedelapan, tetap waspada tanpa khawatir yang terlalu berlebihan. Karena khawatir berlebihan adalah penyalahgunaan kekuatan imajinasi. Manfaatkan daya pikiran untuk kreativitas Anda, tanamkan program yang baik di pikiran. Dengan menanamkan program yang terbaik di pikiran Anda, mudah-mudahan imunitas Anda bisa tetap stabil dan malah menjadi lebih prima dari sebelumnya. Sehingga virus-virus tersebut bisa dikalahkan oleh antibodi dalam diri Anda sendiri. Demikian dari saya. Kalau kurang saya mohon maaf. Dan jika ada kesempatan lagi, nanti kita akan berbagi lagi. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oh iya, jika Anda merasa belajar sesuatu hari ini, saya senang sekali bila Anda subscribe channel ini sebagai dukungan. Silakan like dan share agar lebih banyak orang terdekat Anda mendapatkan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.